kenapa Jokowi berani memberikan izin anaknya jadi cawapres itu? Padahal pasti udah tahu dong risikonya. Baik, saya kira secara hipotetis gampang saya menjawab. Ya kekuasaan itu kan enak gitu kan. Karena begini ceritanya, dulu kan beberapa menteri lah, kita jujur aja mengatakan bahwa 3 periode, termasuk LBP yang mengatakan itu 3 periode. Menteri apa itu investasi juga mengatakan saya yang salah, kan begitu. Itu juga kalau kita kritisasi, masa dia mengaku salah dalam konteks ini, padahal katanya kan dia lebih dulu dia mengatakan itu. Masa LBP mengikuti anak buahnya tanda kutip? Cawe-cawe bersama Iwal Sastra. Kali ini saya mengajak cawe-cawe pakar komunikasi politik, Bapak Emrus Siombing. Aduh, apa kabar Pak Emrus? Sehat alhamdulillah. Pak Emrus, ini beberapa hari ini ada nih satu kata yang lagi tren lagi nih. Betul. Pemakzulan. Nah, ini katanya kalau Presiden Jokowi terbukti gitu, cawe-cawe pada Pilpres 2024 ini bisa dimakzulkan. Bahkan politisi PKS Mardhani Alisera udah mencetuskan itu, dan juga mulai ada sambutan nih. Bahkan dia mulai ngitung-ngitung kursi di parlemen. Gimana Pak Emrus melihat ini? Baik, ya terima kasih diundang di podcast cawe-cawe kita ini ya. Saya kira luar biasa ini. Jadi kalau saya mengatakan bahwa para politisi ini akan dia melihat apa yang bisa diolah gitu ya. Tapi bukan berarti itu salah. Bisa saja ada kemungkinan itu bisa nanti bergulir terus, sangat tergantung kepada kekuatan politik daripada partai-partai yang akan mendukung. Jadi kalau memang katakanlah kita lihat dari cawe-cawe pencalonan misalnya, kalau kita pergi dari arti kata, bahwa cawe-cawe itu kan bisa diartikan campur tangan, mengurusi yang bukan urusannya. Jadi oleh karena itu, kalau memang teman-teman politisi melihat ada peluang dan memang cawe-cawe ini menabrak katakanlah undang-undang atau katakanlah etika dan lain-lain, kenapa tidak dilanjutkan dengan katakanlah pemakzulan misalnya seperti itu. Oleh karena itu saya pikir bahwa hal yang wajar ketika para politisi dan biasa itu kan dimulai dari seorang pengamat mengatakan, lalu dilanjutkan oleh teman-teman dari partai politik yang tidak berada pada koalisi daripada Prabowo dan Gibran. Demikian. Ya. Pak Emrus kan suka mengamati nih, sudah berapa lama mengamati dinamika politik di tanah air. Betul. Kira-kira ini hanya sekedar wacana aja pemakzulan, apa bisa jalan nggak kira-kira ini? Baik, saya kira tidak bisa juga kita katakan sekedar wacana. Karena segala sesuatu memang dimulai dengan wacana. Bukankah segala sesuatu kehidupan manusia dimulai dengan komunikasi, kata, diksi, dan lain-lain sebagainya. Sangat tergantung kepada dukungan politik, sangat tergantung kepada fakta yang tersedia tentang itu, sangat tergantung daripada katakanlah pasal-pasal yang terkait dengan itu. Jadi artinya tidak boleh kita katakan itu hanya sekedar wacana. Saya kira bisa saja nanti berlanjut. Kita lihat saja ke depan apakah itu pemakzulan itu berlangsung atau tidak. Sangat tergantung daripada dialektika dan kepentingan-kepentingan politik yang menyertai daripada wacana tersebut. Ini jika pemakzulan ini terus dibicarakan, apakah Presiden Jokowi dalam posisi berbahaya ini? Dalam keadaan bahaya, apakah ini? Ini udah mulai Saya kira ya beliau, timnya dan Jokowi saya kira akan melakukan perhitungan itu. Jadi artinya kalau memang peluang itu ada, saya kira mereka akan memikirkan itu secara matang bagaimana untuk mengatasi. Tapi ketika mereka menganalisisnya bahwa itu hanya sekedar semata-mata wacana, tidak di-backup oleh data yang sesungguhnya, dan kemudian tidak ada kekuatan politik, bisa saja mereka santai-santai aja menanggapinya. Demikian. Ya, kalau kita lihat kan ke belakang nih, Pak Emrus munculnya tentang soal pemakzulan, kemudian juga sekarang ini juga mulai muncul istilah lagi nih, dinasti politik. Itu istilah dalam kita muncul lagi. Tapi sebelum ke sana, ini kan awalnya karena banyak orang yang kecil ini. Termasuk Pak Emrus sendiri menurut saya. Saya termasuk yang tanda kutip kecil. Karena selama ini saya katakan, Pak Joko Widodo, Gibran tidak mungkin menyeberang dari PD Perjuangan. Kenapa? Alasan saya di media, saya katakan gitu ya. Karena dia adalah kader ideologis daripada PD Perjuangan. Dia punya garis politik, begitu ya. Dan saya melihat selama ini PD Perjuangan sudah berjasa sama mereka. Mulai kalau kita hitung-hitung di Solo 2 kali untuk Jokowi. Baru kemudian DKI Presiden 2 kali, Gibran, Bobi. Kalau kita hitung lebih dari 7 jasa PD Perjuangan. Oleh karena itu saya tidak menyangka. Dan termasuk saya mengatakan itu. Ternyata tanda kutip ya, saya kecilin juga sebagai pengamat. Ini bahkan saya dalam suatu diskusi beberapa bulan yang lalu, saya mengatakan bahwa
Pak Jokowi ini cenderung dukung Prabowo. Ini Oh, teman-teman gitu ya? teman-teman saya yang praktisi media sosial yang selama Ya. ini mendukung Jokowi. Nggak mungkin, Mas, nggak mungkin. Itu Itulah yang saya benar-benar. katakan selama ini. Nah, saya belum ketemu lagi nih sekarang. Kira-kira gimana tuh reaksinya gitu ya? Nah, ini Pak Ya. Emrus, ada sebuah lagu ini ya, saya kutip sedikit lah. Lagu mengatakan, ada anak bertanya pada bapaknya. Ya. Nah, ini saya bertanya Pak Emrus nih. Ini anak bertanya pada bapaknya, Pak, boleh nggak aku jadi cawapres? Atau bapaknya bertanya pada anaknya, nak, kamu mau nggak jadi cawapres? Nah, ini kira-kira dari sudut interaksi, Iya. komunikasi bisa dua-duanya dan Dua-duanya, bisa ya. sekaligus berlangsung. Tapi yang pasti Pak Jokowi sudah mengatakan, saya sebagai orang tua merestui dan mendoakan. Artinya kalau dari situ kita lihat berarti anaknya yang minta untuk minta direkan, saya restui, berarti ada permintaan. Jadi anaknya. Tapi dalam konteks interaksi sosial tidak mungkin tindakan itu terjadi tanpa ada proses sosial. Karena pesan komunikasi termasuk pesan nonverbal menjadi calon kan itu pesan. Nah, itu tidak lepas daripada output daripada produk sosial. Jadi tidak boleh dikatakan itu parsial hanya kehendak Pak Joko Widodo atau hanya kehendak Gibran, tidak. Itu dari segi sosiologi sudah mengatakan itu bahwa itu adalah tindakan manusia adalah output daripada produk sosial. Tidak merupakan otonomi daripada orang yang bersangkutan. Jadi kalau ada mengatakan, oh ini kehendak saya, tidak kehendak orang lain. Siapa bilang? Karena setiap perilaku kita adalah sebagai produk dari manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Nih Pak Emrus, kalau saya Ya. perhatikan, saya udah perhatikan Presiden Jokowi ini sejak di Gubernur DKI gitu Betul. ya. Beliau ini kan kayak pemain catur nih. Iya. Jadi berapa langkah ke depan itu sudah bisa baca dan berapa langkah lawan ke depan itu sudah bisa baca gitu. Nah, kenapa Jokowi berani memberikan izin anaknya jadi cawapres itu? Padahal pasti udah tahu dong risikonya. Baik, saya kira secara hipotetis gampang saya menjawab. Ya kekuasaan itu kan enak gitu kan. Karena begini ceritanya, dulu kan beberapa menteri lah, Iya. kita jujur aja mengatakan bahwa 3 periode, termasuk LBP yang mengatakan Iya. itu 3 periode. Menteri apa itu investasi juga mengatakan saya yang salah, kan begitu. Itu juga kalau kita kritisasi, masa dia mengaku salah dalam konteks ini, padahal katanya kan dia lebih dulu, dia mengatakan itu. Masa LBP mengikuti anak buahnya tanda kutip? Artinya saya katakan lagi bahwa 3 periode itu sebagai produk sosial juga, begitu ya. Nah, kemudian adalah bahwa kalau kita lihat ini 3 periode gitu ya, baru kemudian muncul isu tentang perpanjangan. Baru muncul kemudian keputusan MK dengan ada yang melaporkan. Nah, kalau kita lihat benang merahnya, kan berarti ada di situ suatu kepentingan-kepentingan yang tidak bisa lepas satu dengan yang lain. Jadi oleh karena itu memang, jadi kalau saya mengatakan gitu ya, kalau Presiden kan 2 periode, diajukan oleh teman-teman menteri 3 periode. Sekarang yang maju anaknya, gitu ya, Gibran. Berarti dia paling tidak karena wakil presiden 2,5 periode. Jadi sudah melihat bahwa ini akan bergulir gitu, menjadi kritikan, bahkan kritikannya bukan sekedar kritikan aja, sudah beberapa media arus utama itu juga membahas secara khusus tentang dinasti politik. Betul, gitu ya. betul. Dan Presiden Jokowi ini termasuk orang yang sangat percaya diri menguasai media sosial. Ya. Tapi kalau kita amati dalam seminggu terakhir ini media sosial itu juga mulai banyak yang berbalik melakukan kritikan kepada Presiden Jokowi, karena kalau berdasarkan atas nama demokrasi itu kan orang biasanya menjadi kritis gitu. Betul. Ya kan, 2 periode masa nggak cukup sih gitu. Betul, loh. betul. Nah, ini gimana Pak Emrus melihat itu dengan perkembangan juga media sosial yang mulai sekarang itu juga melakukan kritikan kepada netizen ini kepada Pak Jokowi. Ya, sebelum saya membahas ke sana, Ya. kita akan bicara dulu katakanlah dinasti politik. Ya. Dinasti politik awalnya adalah dilakukan di negara yang otoritarian atau kerajaan. Artinya kekuasaan itu dilanjutkan oleh keturunannya tanpa pemilihan. Tetapi perlu dengan fenomena yang ada sekarang, perlu kita redefinisi tentang dinasti politik. Ketika seseorang ingin jadi calon presiden atau berkuasa tanpa melalui suatu tahapan yang katakanlah pematangan dan memanfaatkan fasilitas, boleh jadi ada omnya dan lain-lain sebagainya, saya kira itu bagian daripada dinasti politik. Nah, kemudian apakah itu tidak dipertimbangkan? Arti katakanlah itu dimajukan Gibran menjadi calon wakil presiden bagi pasangan Prabowo. Saya kira menurut saya pasti diperhitungkan dengan segala hal gitu ya. Tetapi kenapa tidak dilakukan ini untuk menatau ada peluang untuk menang dalam tadi saya katakan tadi menjadi 2,5 periode kan? Karena bagaimanapun ada orang begini. Orang yang haus akan kekuasaan, dia akan selalu ingin mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Ingin bertahan terus. Tetapi kalau seorang negarawan, misalnya, begitu selesai, dia legowo. Katakanlah seperti SBY, bagus sekali ketika kemarin. Dia katakan periode kedua,
anak saya tidak akan maju jadi calon presiden, istri saya tidak akan maju jadi calon presiden. Dia katakan secara jelas itu. Karena memang prosesnya di bawah belum matang gitu ya. Nah, kita ambil contoh misalnya tokoh nasional, tokoh internasional, katakanlah Nelson Mandela. Ada peluang dia jadi presiden, tapi dia tahu bahwa dia akan memutuskan tidak maju lagi. Nah, inilah suatu hal yang baik dari suatu negarawan, tidak haus akan kekuasaan. Kalaupun misalnya anak kita atau saya jadi presiden, anak saya maju seperti George Bush saja di Amerika Serikat. Anaknya maju tetapi melalui proses pematangan di dalam proses politik. Demikian.